Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian ide jualan simple dari olahan roti tawar. Untuk rasanya ini enak banget, disukain anak-anak sampai orang dewasa. Bisa juga kalau mau titip ke kantin sekolah atau titip ke warung-warung gitu ya bun. Yang mau tahu cara membuatnya, yuk simak video ini sampai habis ya. Langkah pertama, kita siapkan 2 buah sosis ayam atau bisa juga diganti menggunakan sosis sapi. Kemudian sosisnya kita potong menjadi 2 bagian, lalu kita akan potong menjadi bentuk kayak korek api gitu. Pokoknya kalian tinggal ikutin aja caranya seperti di video, ini mudah banget kok. Selanjutnya bisa kita jadikan satu kayak gini dan kita akan potong menjadi bentuk dadu kecil-kecil ya bun. Lakukan sampai semua sosisnya selesai dipotong. Dari 2 buah sosis, hasilnya bisa sebanyak ini, bisa dilihat. Kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan pan, lalu kita masukkan secukupnya margarin ya bun. Untuk margarinnya bisa juga di skip, diganti aja menggunakan sedikit minyak goreng. Lalu ini kita nyalakan api kompornya menggunakan api sedang dan kita tunggu hingga margarinnya setengah meleleh. Lalu kita masukkan 2 buah sosis yang sudah dipotong sebelumnya. Untuk sosisnya akan aku matangkan, bisa juga kalau mau direbus ya. Jika sudah matang bisa langsung kita angkat dan sisihkan. Kemudian kita siapkan 3 butir telur yang sudah direbus sebelumnya. Lalu untuk telurnya ini akan aku haluskan menggunakan garpu seperti ini. Untuk telurnya ini enggak aku haluskan yang benar-benar halus ya bun, jadi masih ada sedikit teksturnya gitu dari putih telurnya. Nah menurutku ini sudah cukup ya. Kemudian kita masukkan sosis yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita masukkan secukupnya daun parsley atau bisa juga kalau mau di skip ya, atau diganti nori juga lebih enak. Kemudian kita masukkan mayones sebanyak 150 gram. Di sini itu aku pakai mayones yang original ya bun. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan saus tomat atau bisa juga diganti saus sambal. Lalu kita masukkan secukupnya susu kental manis, ini bisa dikira-kira aja ya. Untuk tingkat kemanisannya nanti kalian sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan ini akan aku aduk hingga tercampur rata seperti ini. Karena menurutku warnanya kurang cantik ya, jadi di sini aku masukkan lagi daun parsley-nya atau bisa juga diganti nori ya bun. Oke, ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Menurutku ini rasanya sudah pas ya. Kemudian untuk bahan isiannya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan roti tawar sebanyak 4 lembar dulu ya bun. Tapi untuk satu resep ini aku pakai roti tawar sebanyak 14 lembar. Jadi dari 1 lembar roti tawar akan aku gilas menggunakan rolling pin seperti ini supaya nanti hasilnya itu jauh lebih tipis dan juga nanti mudah dibentuk ya bun. Kalau nggak ada rolling pin, untuk menggilasnya bisa juga diganti menggunakan gelas ya bun. Nah setelah rotinya kita gilas seperti ini, selanjutnya akan aku potong menjadi 2 bagian. Jadi ini akan aku potong menyerong ya bun. Pastikan untuk memotongnya kalian pakai pisau yang tajam supaya nanti hasil potongannya itu rapi. Nah kayak gini ya, hasil rotinya jauh lebih lebar. Lakukan sampai selesai. Dari 7 lembar roti tawar aku dapat 14 biji ya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat bahan balurannya. Masukkan 4 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan secukupnya air. Untuk penggunaan airnya nanti bisa dikira-kira aja ya. Lalu kita akan aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil ataupun yang mengendap di bawahnya. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita ambil 1 lembar roti tawar yang sudah kita gilas tadi. Lalu kita akan beri olesan dari tepung yang sudah kita buat tadi ya bun, bahan balurannya. Jadi ini akan aku olesi ke bagian pinggirannya aja seperti ini. Kemudian bagian tengahnya akan aku isi menggunakan bahan isian yang sudah kita buat tadi ya, kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Ini untuk bahan isiannya nggak usah yang terlalu banyak, cuma juga jangan yang terlalu sedikit. Selanjutnya kita akan lipat roti tawarnya menjadi 2 bagian seperti ini. Bagian pinggirannya sambil agak ditekan supaya lebih menempel ya bun dan juga rapat. Pastikan untuk isiannya itu nggak keluar. Jika sudah akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kita lakukan sampai selesai. Satu resep aku hasilkan 28 biji. Untuk roti tawarnya tadi aku gunakan 14 lembar ya bun. Kemudian ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini ada bahan baluran sisa kita buat tadi di awal untuk olesan roti tawarnya. Karena masih ada sisa, jadi aku tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Dan kita tambahkan air secukupnya saja. Lalu kita aduk hingga tercampur rata.
Di sini aku akan buat bahan balurannya itu cenderung cair ya. Kalau yang di awal tadi kan agak kental sedikit, cuma untuk yang kedua ini harus agak cair supaya nanti lebih irit aja. Nah, ini sudah cukup ya untuk bahan balurannya, akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan tepung panir atau tepung panko. Lalu ini akan aku ambil 1 lembar roti tawar yang sudah kita bentuk tadi. Lalu kita masukkan ke dalam bahan baluran. Nah, terakhir kita akan baluri menggunakan tepung panir atau tepung panko seperti ini ya, Bun. Nah, jika sudah, ini akan aku sisihkan dulu. Lakukan tahap ini sampai selesai. Di sini aku pindahkan ke wadah yang cukup besar karena akan aku simpan dulu di kulkas kurang lebih selama 20 menitan supaya nanti tepung panirnya itu lebih ngeset. Bisa banget kalau mau dijadikan frozen food, cuma emang nggak bisa tahan lama ya, Bun. Nanti tergantung dari expired date dari roti tawarnya itu sendiri. Setelah aku keluarkan dari kulkas, lanjut ini akan aku langsung goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya cukup gunakan api yang paling besar ya. Dan ini minyaknya harus panas banget supaya nanti nggak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Dan juga untuk membaliknya cukup 1-2 kali aja ya, Bun. Tunggu bagian bawahnya itu kecoklatan baru dibalik seperti ini. Nah, ini sudah ada yang berubah warna kecoklatan, langsung saja bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semua rotinya ini selesai kita goreng ya, Bun. Atau bisa juga kalau mau sebagian kalian simpan di kulkas untuk stok frozen food. Tunggu minyaknya turun dulu, baru nanti bisa langsung kita sajikan seperti ini. Di sini untuk roti tawarnya nggak aku goreng semuanya, jadi masih ada sisa di kulkas gitu. Cemilan satu ini bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan, tinggal dikemas aja menggunakan plastik OPP seperti ini. Kalau nggak salah ini aku gunakan ukuran 10x8 atau 10x10 cm gitu ya, Bun. Lanjut ini bagian pinggiran plastiknya kan aku gunting, kemudian kita tinggal lipat aja plastiknya seperti ini, ikutin arusnya, ini mudah banget kok caranya. Dan jika masih ada sisa sedikit seperti ini plastiknya, tinggal kita rekatkan menggunakan plester ya, Bun, supaya nanti hasilnya jauh lebih cantik. Di sini akan aku tambahkan stiker label di atasnya. Dan ini dia sudah siap dijual. Untuk harga jualnya cukup 1.500 sampai 2.000-an. Ini sudah sangat menguntungkan ya, Bun. Buat kalian wajib banget sih cobain cemilan satu ini karena emang rasanya itu enak. Jajanan satu ini bisa banget kalau mau dijual titip ke kantin sekolah atau ke warung-warung gitu ya, Bun. Insya Allah laris manis. Atau bisa juga kalau mau jualan di depan teras rumah. Pastinya anak-anak juga bakalan suka karena ini bisa banget untuk stok frozen food ya. Luarnya garing dari tepung panirnya, untuk dalamnya itu lembut. Isiannya itu creamy ya, Bun. Karena untuk telurnya tadi aku haluskan bebarengan dengan mayonesnya. Pokoknya ini rasanya enak dan beda dari yang lain. Jadi kalian wajib banget cobain sih. Karena beneran seenakih itu.